Contoh kasus dilema guru milenial di era gawa dan dependensi moral SMA Bhinneka Harapan. Perumusan solusi dan strategi intervensi. Soal pertama, susunlah rencana intervensi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan kasus perundungan siber ini. Rencana harus mencangkup tindakan terhadap pelaku, dukungan untuk korban, dan komunikasi dengan orang tua. Jawabannya yakni rencana intervensi jangka pendek. Pertama, tindakan terhadap pelaku siswa A, B, dan D. Pemanggilan pelaku bersama orang tua untuk klarifikasi kasus. Pemberian sanksi edukatif, misalnya membuat presentasi tentang dampak bullying atau kegiatan sosial, agar mereka memahami akibat perbuatannya. Yang kedua, dukungan untuk korban siswa B, pendampingan intensif oleh guru BK, yaitu Bu Tita, untuk pemulihan psikologis, penyesuaian beban belajar sementara agar korban tidak semakin tertekan. Dan yang ketiga, komunikasi dengan orang tua, mengadakan pertemuan antara sekolah, orang tua korban, dan orang tua pelaku, memberikan informasi kasus secara jelas tanpa menutup-nutupi. Selanjutnya, rencana intervensi jangka panjang. Pertama, tindakan terhadap pelaku, kewajiban mengikuti literasi digital dan etika bermedia sosial, penegakan aturan disiplin berkelanjutan dengan sistem monitoring. Yang kedua, dukungan untuk korban, memberikan ruang pengembangan diri, misalnya kegiatan akademik atau ekstrakurikuler untuk memulihkan rasa percaya diri. Pastikan korban mendapat perlindungan dari pengulangan perundungan. Dan yang ketiga, komunikasi dengan orang tua, mengadakan printing kelas rutin tentang pola asuh di era gawe, membangun budaya keterbukaan agar orang tua segera melapor jika ada gejala bullying. Soal kedua, bagaimana strategi Ibu Tita dan Bapak Anton dapat digabungkan menjadi satu pendekatan holistik? Jawabannya ini yang pertama, pendekatan empati Ibu Tuti, tambah disiplin tegas Bapak Anton. Siswa yang melakukan kesalahan, misalnya pelaku perundungan, tetap diberi sanksi jelas agar memahami konsekuensi perbuatannya. Peran Bapak Anton, namun, sanksi tidak sekedar hukuman, melainkan diikuti dengan konseling dan bimbingan personal untuk menumbuhkan empati dan pemahaman moral peran Ibu Tita. Yang kedua, keseimbangan antara bimbingan dan ketegasan. Guru hadir sebagai figur yang tegas dalam aturan, tapi juga hangat dalam membimbing, misalnya pelaku bullying wajib ikut program disiplin sekolah. Bapak Anton sekaligus menjadi tes, refleksi, dan konseling saran dari Ibu Tuti. Yang ketiga, sinergi dalam pendidikan karakter. Bapak Anton dapat menekankan nilai moral, etika, dan disiplin. Bu Tita dapat mengajarkan keterampilan sosial, emosional, empati, serta literasi digital. Hasilnya, siswa tidak hanya tahu aturan, tapi juga paham mengapa aturan itu penting. Soal yang ketiga, usulkan program pembangunan karakter yang dapat diimplementasikan di SMA Bhinneka Harapan yang relevan dengan tantangan di era digital. Jawabannya ini yang pertama, program sekolah ramah gawai, aturan penggunaan gawai yang jelas, zona bebas gawai di sekolah, jam khusus untuk belajar tanpa gadget, edukasi manajemen waktu digital, screen time management. Yang kedua, program tanggung jawab sosial digital, membuat kegiatan digital anti-bullying yang dikelola oleh OSIS. Siswa diajak aktif menyebarkan konten positif melalui Instagram, TikTok, atau platform lain milik sekolah. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa keterkaitan antara kasus perundungan yang ada pada SMA Bhinneka Harapan dengan pembangunan karakter bangsa, dan apa pelajaran penting yang dapat kita tarik terkait kasus ini untuk guru di masa depan. Kasus perundungan siber di SMA Bhinneka Harapan menunjukkan bahwa karakter bangsa tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi harus menekankan pembentukan moral, etika digital, dan empati sosial. Generasi muda yang cerdas tetapi miskin akan karakter berpotensi menggunakan teknologi untuk merusak, bukan membangun. Oleh karena itu, sekolah sebagai miniatur karakter bangsa yang memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sejak dini. Selanjutnya, apa peran penting yang dapat kita tarik terkait peran guru untuk di masa depan? Yang pertama, guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi sebagai pembimbing di masa depan. Di era gawai,
Guru harus mampu mendidik siswa agar bijak menggunakan teknologi, tidak sekedar mengajar nilai akademis. Yang kedua, guru sebagai teladan moral digital. Siswa belajar bukan hanya dari materi, tetapi juga dari sikap guru dalam bersikap disiplin, adil, dan etis di dunia maya maupun nyata. Yang ketiga, guru sebagai mediator antar siswa, orang tua, dan teknologi. Guru perlu menjembatani kesenjangan generasi, membantu orang tua memahami tentang era digital, sekaligus memberi ruang aman bagi siswa. Dan yang keempat, guru sebagai inovator pendidikan karakter. Mereka harus membangun metode baru yang relevan dengan kehidupan digital, literasi media, kontrol diri dalam bermedia sosial, dan empati lintas budaya.